kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal. Kami Persatuan Umat Buddha Indonesia sangat prihatin melihat peristiwa yang selalu berulang. Bagi kami dari Parisade Hindu memandang bahwa secara konstitusi kita sudah selesai. Kasus-kasus peristiwa-peristiwa intoleransi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Masih ada sebagian dari masyarakat kita ya yang belum paham mengenai kebebasan beragama, mengenai bagaimana harus menghormati orang yang berbeda agama, keyakinan di Indonesia. Pemerintah harusnya lebih tegas dan lebih berani untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena seringkali pemerintah itu terlambat untuk mengatasi hal-hal ini seperti ini. Padahal hal ini sering dan sering kali terulang. Ya, kami dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang memfasilitasi bertemunya para pimpinan lembaga keumatan ini untuk menyampaikan rasa keprihatinan kita bersama atas situasi kebangsaan kita di mana intoleransi dalam 2-3 bulan terakhir ini begitu melukai kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laser Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pertemuan dan sekaligus ya untuk menyuarakan tentang kasus-kasus intoleransi kepada pemerintah. Karena selama ini pemerintah ini dianggap gagal untuk mengatasi ya tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi. Dalam bulan 7 kemarin itu ada 6 gereja yang mengalami persekusi. Dan teman-teman sekalian, seakan Menteri Agama menganggap ini salah paham, ya kan, mengeluarkan kurikulum cinta dan lain sebagainya. Jadi akhirnya terjadilah sebuah kegerakan dari semua tokoh-tokoh agama, ya, baik dari Katolik, Kristen Protestan, dari Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan ada lembaga-lembaga yang lain yang kemudian juga bersuara untuk pemerintah tegas menindak dengan tegas ya orang-orang yang melakukan intoleran. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, mari kita simak sampai selesai videonya berikut ini. Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini, kami Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen, serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia, terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia,
serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. Saudara-saudara dari media, terima kasih atas kehadirannya juga. Memenuhi undangan kami untuk bersama-sama menyaksikan sekaligus meliput pernyataan sikap atau pernyataan keprihatinan bersama. Telah hadir di depan kita atau di tengah-tengah kita beberapa perwakilan dari PGI, Pendeta Etika Saragih, dari PHDI Iketut Budiase, dari Perma Budi Agnes Dwi Prasetya, dari Matakin Bapak W.S. Chandra Setiawan, dari Bala Keselamatan Bapak Maxel, dari Gereja Ortodok Bapak Serapin, dan dari PBNU Bapak Rumadi Ahmad. Selamat datang semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saudara-saudara, sebelum kita memulai konferensi pers pada sore hari ini, ada 1-2. Selamat datang di ruang Media Center Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mendapat mandat dari Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai Sekretaris Eksekutif untuk Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI mempersiapkan draft yang sudah kami bagikan kepada semua pimpinan yang hadir pada sore hari ini. Maka selamat datang dan terima kasih para sahabat pimpinan dan utusan lembaga lintas agama, juga gereja-gereja yang bergabung dalam FUKRI, Forum Umat Kristen Indonesia. Terima kasih pada rekan-rekan jurnalis yang berkenan memenuhi undangan kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membacakan sikap dan ungkapan rasa keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang beraroma intoleransi yang terjadi di negeri kita. Nanti selanjutnya bapak-bapak pimpinan akan memberikan kelengkapan dan statement-statementnya, tapi pada prinsipnya saya akan membacakan apa yang sudah kami persiapkan. Keprihatinan atas insiden kekerasan bernuansa intoleransi di NKRI, menyikapi sejumlah tindakan intimidasi, kekerasan, dan pembatasan sepihak terhadap kegiatan doa ibadah yang bernuansa intoleransi agama di tanah air Indonesia yang belakangan ini kian marak dan sporadis terjadi di sejumlah daerah. Kami para pimpinan Majelis Agama-Agama menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Bagi kami terjadinya sejumlah insiden penyerangan, pelarangan, penolakan, dan gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah di beberapa daerah yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat tersebut mencoreng dan merusak bangunan toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan hidup bersama, serta keberagaman agama dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan anarkis tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan
segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan penghancuran nilai. Pimpinan lembaga keumatan ini untuk menyampaikan rasa keprihatinan kita bersama atas situasi kebangsaan kita, di mana intoleransi dalam 2-3 bulan terakhir ini begitu melukai kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Salam dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Dr. Jefflin Manuputi, yang mengutus saya, Pendeta Etika Saragi, sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian, untuk hadir bersama para pimpinan-pimpinan lembaga keumatan yang lainnya. Bapak Ibu, rekan-rekan media, izinkan kami untuk menambahkan beberapa hal sehubungan dengan apa yang sudah tadi secara bersama-sama oleh Romo Budi disampaikan, sikap keprihatinan bersama dari tokoh-tokoh lintas agama. PGI ingin mengajak kita untuk dengan mantap mengatakan bahwa Indonesia ini adalah rumah bersama. Sebagai rumah bersama, tidak ada di NKRI ini yang hanyalah sebagai penumpang. Kita sama-sama tuan rumah. Apakah kita secara sosial adalah mayoritas? Apakah kita adalah secara sosial adalah minoritas? Kita sama-sama tuan rumah dan tidak ada satupun satu golongan, suku, ras, agama yang hanya sebagai penumpang di NKRI. Sikap dan tindakan intoleransi di berbagai penjuru tanah air yang marak 2-3 bulan belakangan ini di Cidahu, lalu Depok, Pontianak, Padang, Kediri, perlu kita akui ini adalah sebuah luka yang serius terhadap setiap orang yang mencintai dan berkomitmen memelihara falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Karenanya perilaku intoleransi ini tidak bisa dibiarkan. Karena ini sangat berbahaya. Pembiaran ini bisa menjadi racun dalam kita merawat keutuhan bangsa kita. Karena itu, sebagaimana kunjungan Pak Wapres kemarin ke Geraha Okumene kantor PGI, kita sepakat bahwa pelaku tindakan intoleran ini harus diadili secara hukum untuk memastikan keadilan dan adanya kepastian hukum, memberikan rasa keadilan bagi para korban. Dan sebagaimana ungkapan dari pimpinan lembaga keumatan yang lain, kita juga dengan tegas meminta negara harus hadir menjamin dan melindungi kebebasan bagi setiap warga negara, apapun sukunya, apapun agama dan keyakinannya, untuk menjalankan hak-haknya yang sangat mendasar, termasuk kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.